Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Pratama, absen 23 dari kelas 12 IPA 4. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan ujian praktik biologi, yaitu membuat salah satu makanan dari hasil bioteknologi. Untuk makanan yang saya akan buat pada kesempatan kali ini, yaitu adalah membuat tempe dari hasil bioteknologi. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini, aku akan membuat suatu makanan yang sering banget kita makan sehari-hari. Makanan ini memiliki banyak manfaat dan juga khasiatnya loh. Bahkan, makanan ini menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang terkenal sampai ke seluruh dunia. Makanan ini adalah tempe. Tempe merupakan salah satu makanan yang terbuat dari hasil fermentasi bakteri atau mikroorganisme. Nah, bakteri di sini tuh merupakan bakteri yang sehat dan biasa juga disebut Rhizopus sp. Tempe juga dapat mengatasi yang namanya stunting atau gangguan dalam pertumbuhan yang sedang banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia. Nah, tempe juga termasuk ke dalam makanan hasil bioteknologi, persatuan ilmu biologi dan juga teknologi. Oke, jadi untuk membuat tempe kita membutuhkan beberapa alat dan juga bahannya. Kita siapin dulu ya. Yang pertama adalah kacang kedelai yang bagus. Di sini aku membeli kacang kedelai sebanyak setengah kilo. Untuk harga 1 kilo kacang kedelai sekisar Rp12.000. Jadi, untuk setengah kilo harganya Rp6.000 saja. Lalu yang kedua, siapkan ragi tempe. Nah, untuk ragi tempe, kalian bisa beli di toko kue atau toko sembako. Ragi tempe ini berkisar seharga Rp7.000-an saja. Lalu, yang ketiga adalah siapkan kulit pisang atau plastik 1 kiloan. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan kacang kedelai agar tertutup dengan aman dan agar proses fermentasinya sempurna. Nah, di sini aku menyiapkan 1 kulit pisang dan juga plastik 1 kiloan. Jadi untuk jaga-jaga aja, guys. Nah, dan yang terakhir ini merupakan salah satu hal yang opsional. Di sini aku menggunakan palape tempe. Jadi, palape adalah cairan asam hasil dari fermentasi bakteri asam laktat. Palape digunakan untuk merendam kacang-kacangan yang akan dibuat tempe agar terbentuk suasana asam, sehingga ragi dapat tumbuh sendirinya pada kacang kedelai. Selain mengasamkan juga, palape digunakan untuk memotong proses pembuatan tempe. Nah, langkah atau step yang pertama, masukkan kacang kedelai yang kita sudah siapkan ke panci yang berukuran lumayan besar, agar kacang kedelainya nanti akan cukup di dalam panci tersebut dan air yang kita masukkan tidak berlebihan. Aku langsung tuangin aja kacang kedelainya ke panci. Setelah itu, kita masuk ke langkah dan step yang kedua. Nah, step kedua ini kita harus mencuci dan memasukkan air ke dalam panci tersebut agar kacang kedelai yang kita punya itu lebih bersih dan juga terhindar dari kotoran. Nah, sebelumnya pastikan tangan kita juga sudah dicuci oleh sabun agar steril dan terhindar dari kuman. Kalau sudah dirasa cukup bersih, kita isi air yaitu 1/3 dari kacang kedelai yang kita miliki. Setelah kita isi air, kita masuk ke step yang ketiga. Nah, lalu untuk step yang ketiga, kita akan memasukkan palape sebanyak 3 botol ke dalam kacang kedelai yang akan kita rendam. Nah, di sini kita masukkan dulu palape yang sudah kita siapkan sebanyak 3 botol. Setelah kita masukkan palapenya, kita simpan dan kita tutup dan kita tunggu selama 2 hari. Setelah 2 hari perendaman, aku langsung merebus kacang kedelainya selama 1 jam. Dan kalau dirasa masih kurang matang, kacang kedelainya bisa kalian rebus lagi selama 15 menit. Direbus selama 1 jam ditambah 15 menit. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kulit-kulitnya itu sudah terkelupas. Nah, berarti kita akan masuk ke step yang selanjutnya, yaitu kita akan meniriskan dan memisahkan kacang kedelai dengan air rebusannya. Nah, di sini terlihat banyak banget kulit yang terpisah dari kacang kedelainya. Kita akan masuk ke step yang selanjutnya. Sekarang kita akan memisahkan kulit dan juga kacang kedelainya
jangan lupa tangan kita harus steril dan harus dicuci terlebih dahulu. Setelah kita memisahkan kulit dan kacang kedelainya, kita masuk ke step selanjutnya. Untuk step selanjutnya kita siapkan tusukan dan juga ragi dan juga kulit pisang. Untuk step selanjutnya, kita tambahkan ragi yang agak lumayan banyak ke dalam kacang kedelai agar fermentasinya bisa berlangsung sempurna dan juga berlangsung lebih cepat. Lalu kita aduk-aduk secara merata agar semua kacang kedelai terkena oleh ragi. Setelah itu kita akan memasukkan kacang kedelainya ke dalam kulit pisang dan kita akan tutup dan diamkan selama 2-3 hari. Ini dia step kita yang terakhir, yaitu kita rapihkan tempe yang sudah kita bungkus dengan kita tutup agar cahaya matahari tidak banyak masuk ke dalam tempenya. Oke, setelah menunggu 2 hari untuk proses fermentasi, aku bakal nge-review dan juga akan masak dari hasil tempe ini. Sebelumnya, kita lihat dulu hasil tempenya. Di sini aku ada hasil tempe yang dari daun pisang dan juga dari plastik. Nah, kalau dipegang ini tuh jujur panas karena dua-duanya panas karena itu proses dari fermentasi, dan tempe pada biasanya pun itu pasti panas dan nggak mungkin dingin gitu. Nah, nanti tempe ini bakal aku goreng, nggak kayak tempe yang biasanya yang biasa digoreng, tapi aku bakal bikin agak bervariasi dikit, yaitu tutuk tempe. Nah, biasanya orang itu bikin tutuk oncom. Nah, aku bakal bikin tutuk tempe. Nah, kita bakal buka dulu hasil dari tempe yang pakai daun pisang, dan inilah hasilnya. Nah, setelah itu kita bakal masak dan juga goreng, dan kita bakal membuat tutuk tempe. Nah, ini dia tutuk tempe yang udah aku buat. Untuk proses pemasakannya, mohon maaf banget aku nggak ngeliatin. Nah, di sini aku potong tempenya kecil-kecil. Lalu setelah itu aku kasih bumbu kayak garam, roiko, terus di situ ada bawang daun juga, terus ada bawang putih dan juga ada cabai. Nah, untuk tutuk tempe ini aku bikin pakai satu buah tempe atau satu potong tempe, dan nggak perlu banyak-banyak gitu. Oke, kita cobain aja. Jujur enak banget, kayak tutuk oncom tapi ini dari tempe, dan rasanya rasa tempe banget gitu. Dan terus gurihnya itu kerasa karena ada bumbu-bumbunya juga gitu. Oke, mungkin aku penasaran nih gimana reaksi adik aku kalau makan tutuk tempe ini. Nah, kita coba lihat kali ya. Nah, nih Dek, coba. Enak gak? Enak. Keren? Recommended? Iya. Oke. Nah, setelah tadi kita udah ngasih cobain ke Ade, terus aku juga cobain juga, dan emang aku recommended untuk membuat variasi makanan olahan, yaitu tutuk tempe. Jadi nggak tempe kayak yang biasa aja gitu. Dan alhamdulillahnya hasil fermentasi ini salah satu yang belum aku buka. Hasil fermentasi tempe yang aku buat itu alhamdulillahnya lancar. Sebenarnya dihitung cepet ya lumayan cepet, dan dihitung berhasil alhamdulillah berhasil seperti itu. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rindy Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.